Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baidowi, kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urutan surah dan ayat Al-Quran. Penjelasan urutan ayat Al-Quran. Pengertian ayat. Menurut bahasa, ayat dapat diartikan sebagai tanda, alamat, bukti atau dalil, dan mujizat. Menurut istilah, ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, juga bagian surah. Jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Ibnu Abbas berjumlah 6.616 ayat. Menurut keterangan yang masyhur berjumlah 6.666 ayat. Penduduk Madinah berjumlah 6.214 ayat. Penduduk Basra berjumlah 6.216 ayat. Terakhir, penduduk Kufah berjumlah 6.236 ayat. Urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan ayat Al-Quran adalah bersifat tauqifi berdasarkan dari Rasulullah SAW. B. Penjelasan urutan surah dalam Al-Quran. Pengertian surah. Secara bahasa, surah dapat diartikan kedudukan. Secara istilah, surah adalah sejumlah beberapa Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Penamaan surah. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-14 surah tersebut, sekalipun tata kerutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Urutan surah dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surah Al-Quran. 1. Tauqifid dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf mereka. Sebagaimana sebagian surah tertibnya bersifat tauqifi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Penjelasan ulama mengenai surah Al-Anfal dan At-Taubah. Ada beberapa alasan tidak ditulis basmalah pada surah At-Taubah. Yang pertama, kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surah-surah yang ditujukan untuk pembatasan janji. 2. Perkataan Utsman bahwa surah Al-Anfal diturunkan terlebih dahulu, kemudian diturunkan surah At-Taubah. Yang D. Pengertian tagis atau Al-Quran dan hukum melakukannya. Yang pertama, pengertian tagis. Tagis secara bahasanya adalah pengurangan. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang paling agung, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, tagis Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur. Yang kedua, hukum melakukannya. Menurut jumhur ulama, hukumnya haram. Di antara ulama yang memilih adalah
Imam Nawawi. Sekian dari presentasi saya. Akhiran wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.